Segala sesuatu ada masanya. Pernahkah kamu merasa lelah karena memaksakan sesuatu yang belum saatnya terjadi? Kamu ingin cepat berhasil, tapi keadaan belum mendukung. Kamu ingin cepat sembuh dari luka, tapi hati belum siap. Kamu ingin sesuatu bertahan selamanya, tapi ternyata harus berakhir. Jika kamu pernah merasakan itu, video ini untukmu. Salah satu pelajaran paling mendalam dalam hidup, yang sering baru kita sadari setelah melewati banyak kegagalan dan kehilangan, adalah kenyataan sederhana ini. Setiap hal memiliki waktunya sendiri. Ada masa untuk memulai, ada masa untuk bertumbuh, ada masa untuk menunggu, meski menunggu itu terasa menyakitkan. Ada masa untuk kehilangan, walau kita tidak pernah benar-benar siap kehilangan apapun. Dan ada masa untuk memulai kembali, bahkan ketika kita merasa sudah tidak punya tenaga untuk itu. Masalahnya, kita hidup di dunia yang mengajarkan kita untuk selalu mempercepat segalanya. Ingin cepat sukses, ingin cepat move on, ingin cepat menyelesaikan masalah. Semua serba instan, semua ingin segera. Tapi kenyataannya, hidup tidak pernah benar-benar bekerja seperti itu. Coba pikirkan sejenak. Kamu tidak bisa memaksa benih segera melihat hasilnya. Sekeras apapun kamu menariknya ke atas, ia tidak akan tumbuh lebih cepat. Yang ada, akarnya justru rusak. Kamu juga tidak bisa memaksa orang lain berubah. Secepat yang kamu inginkan, sekuat apapun kamu berharap, ada proses yang punya ritmenya sendiri. Dan ini yang sering kita lupakan. Penderitaan terbesar dalam hidup kita, seringkali bukan berasal dari keadaan itu sendiri, melainkan dari keinginan kita agar keadaan itu berjalan lebih cepat, lebih mudah, atau lebih sesuai dengan rencana kita. Semakin kita melawan waktu, semakin kita lelah. Kita marah pada proses. Kita kecewa pada diri sendiri. Kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain yang tampaknya lebih cepat sampai. Padahal, mereka pun sedang menjalani musim mereka sendiri, yang tidak pernah benar-benar sama dengan musim kita. Sebaliknya, semakin kita belajar menerima ritme kehidupan, semakin kita menemukan ketenangan. Bukan ketenangan yang datang karena semua sudah beres, tapi ketenangan yang datang karena kita berhenti bertarung dengan sesuatu yang memang di luar kendali kita. Ini bukan berarti kita jadi pasif, hanya duduk diam menunggu keajaiban datang. Bukan itu maksudnya. Ini tentang mengenali mana yang bisa kita usahakan, dan mana yang harus kita percayakan pada waktu. Kita tetap menabur benih, tetap merawatnya setiap hari, tapi kita berhenti memaksanya berbunga sebelum waktunya. Jadi kalau saat ini kamu sedang berada di fase menunggu pemulihan, menunggu jawaban, menunggu hasil dari kerja kerasmu yang belum juga terlihat, mungkin bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di masa yang memang belum saatnya. Dan itu tidak apa-apa. Belajar menerima bahwa ada masanya untuk segala sesuatu adalah langkah pertama menuju ketenangan yang sesungguhnya. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas sisi lain dari kenyataan ini, bahwa sama seperti tidak semua hal bisa dipercepat, tidak semua hal juga bisa dipertahankan selamanya. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Segala sesuatu ada masanya. Bagian 2, yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Di bagian sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana setiap hal punya waktunya sendiri, dan bagaimana kita sering lelah karena mencoba mempercepat sesuatu yang belum saatnya terjadi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke satu pertanyaan penting. Kalau begitu, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan di tengah semua ketidakpastian ini? Jawabannya datang dari sebuah tradisi filsafat kuno yang disebut Stoicisme, dan intinya sederhana. Meskipun tidak selalu mudah dijalani, kebijaksanaan dimulai ketika kita mampu membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Coba pikirkan hidupmu sendiri. Kamu tidak mengendalikan jalannya waktu. Kamu tidak mengendalikan perubahan keadaan di sekitarmu, ekonomi yang naik turun, orang-orang yang datang dan pergi, kejadian tak terduga yang muncul begitu saja. Kamu juga tidak mengendalikan keputusan orang lain. Bagaimana seseorang memilih untuk memperlakukanmu? Apa yang mereka pikirkan tentangmu? Keputusan apa yang mereka ambil? Semua itu ada di luar jangkauan tanganmu. Sekeras apapun kamu berusaha memengaruhinya. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita kendalikan? Cara kita berpikir, sikap kita, dan tindakan kita dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Hanya itu. Tapi coba renungkan berapa banyak energi yang selama ini kita habiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak pernah bisa kita kendalikan. Kita mengulang-ulang percakapan lama di kepala, berharap bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita cemas memikirkan bagaimana pendapat orang lain tentang keputusan kita.
Kita marah pada keadaan yang sebenarnya sudah di luar kuasa kita untuk mengubahnya. Semua energi itu terkuras, dan yang tersisa untuk hal-hal yang benar-benar bisa kita ubah. Sikap kita hari ini, tindakan kita saat ini, justru semakin sedikit. Bayangkan seseorang yang sedang mendayung perahu melawan arus yang sangat kuat. Ia bisa memaksa terus mendayung melawan arus itu, sampai kehabisan tenaga dan perahunya tetap tidak bergerak jauh. Atau ia bisa berhenti sejenak, mengenali kemana arus itu mengalir, lalu memilih arah dan kekuatan dayungannya dengan lebih bijaksana. Ia tetap bekerja keras, tapi kali ini, tenaganya tidak terbuang percuma melawan sesuatu yang memang tidak bisa ia ubah. Ini bukan tentang menyerah pada keadaan. Ini tentang menyalurkan energi ke tempat yang tepat. Ketika kamu berhenti menuntut agar orang lain berubah sesuai keinginanmu, dan mulai fokus pada bagaimana kamu meresponnya, kamu menemukan kembali kendali yang selama ini terasa hilang. Ketika kamu berhenti menyesali keputusan masa lalu yang tidak bisa diubah, dan mulai fokus pada langkah apa yang bisa kamu ambil hari ini, kamu menemukan kembali ruang untuk bertumbuh. Bukan berarti perasaan kecewa, sedih, atau marah itu salah. Perasaan-perasaan itu manusiawi dan sah untuk dirasakan. Tapi ada bedanya antara merasakan sesuatu dengan terus-menerus bertarung melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Kebijaksanaan seni bukan untuk membuat kita mati rasa terhadap kehidupan. Justru sebaliknya, ini membebaskan kita untuk hidup lebih penuh, karena kita tidak lagi menghabiskan diri untuk hal-hal yang bukan wilayah kita. Jadi pertanyaan untuk direnungkan hari ini, dari semua hal yang sedang membebani pikiranmu sekarang, mana yang benar-benar berada dalam kendalimu? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas dari mana sebenarnya penderitaan itu sering berasal, dan bagaimana ketenangan bisa kita temukan justru di tengah keadaan yang tidak bisa kita ubah. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Segala sesuatu ada masanya. Bagian 3, sumber penderitaan yang sesungguhnya. Di bagian sebelumnya, kita bicara tentang membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Sekarang mari kita gali lebih dalam satu kebenaran yang sering menyakitkan untuk diterima, tapi begitu membebaskan begitu kita benar-benar memahaminya. Penderitaan yang kita rasakan seringkali bukan berasal dari keadaan itu sendiri, melainkan dari keinginan kita agar kenyataan berbeda dari apa adanya. Coba renungkan sejenak, bukan hujan yang membuatmu kesal, tapi keinginanmu agar hari ini cerah. Bukan kemacetan yang membuatmu marah, tapi harapanmu agar jalanan lancar. Bukan kegagalan itu sendiri yang paling menyakitkan, tapi bayangan tentang bagaimana seharusnya semuanya berjalan. Bayangan yang terus kita bandingkan dengan kenyataan yang ada di depan mata. Kita menderita 2 kali untuk satu keadaan yang sama. Pertama karena keadaan itu sendiri. Kedua, dan seringkali ini yang jauh lebih berat, karena kita terus-menerus menolak menerimanya. Kita berkata dalam hati, ini seharusnya tidak terjadi, ini tidak adil, harusnya bukan begini. Dan setiap kali kalimat itu muncul, kita menambah lapisan penderitaan baru di atas keadaan yang sebenarnya sudah cukup berat untuk dijalani. Bayangkan 2 orang yang mengalami kejadian persis sama, katakanlah kehilangan pekerjaan. Orang pertama menghabiskan berbulan-bulan menyalahkan keadaan, menyesali keputusan masa lalu, dan menolak menerima bahwa ini sudah terjadi. Energinya habis untuk melawan kenyataan yang sudah tidak bisa diubah. Orang kedua juga merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sama wajarnya, tapi ia lebih cepat sampai pada satu titik. Ini sudah terjadi, sekarang apa yang bisa aku lakukan? Ia mengarahkan energinya bukan untuk melawan masa lalu, tapi untuk membangun langkah berikutnya. Kejadiannya sama, bebannya jauh berbeda. Ini bukan berarti kita harus berpura-pura baik-baik saja, atau menekan perasaan sedih dan kecewa yang wajar kita rasakan. Menerima kenyataan bukan berarti kita tidak boleh merasakan sakitnya. Menerima kenyataan berarti kita berhenti menambahkan pertarungan yang sia-sia di atas rasa sakit yang memang sudah ada. Ada perbedaan besar antara merasakan sesuatu dan tenggelam dalam perlawanan terhadap sesuatu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Ketika kita berhenti melawan hal-hal yang memang berada di luar kendali kita, sesuatu yang menarik terjadi. Ketenangan itu bukan datang karena masalahnya selesai, ketenangan itu datang karena kita berhenti membelah diri antara 2 pertarungan sekaligus. Pertarungan dengan keadaan, dan pertarungan dengan penerimaan atas keadaan itu. Dan ketika ketenangan itu datang, ruang yang tadinya terpakai untuk melawan kenyataan, sekarang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang jauh lebih berharga.
mengerjakan apa yang benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Bukan mengubah masa lalu yang sudah selesai, bukan mengubah pikiran orang lain yang tidak bisa kita kendalikan, tapi memperbaiki cara kita merespons hari ini. Langkah kecil apa yang bisa kita ambil sekarang, dan sikap seperti apa yang ingin kita bawa ke depan. Ini bukan proses yang terjadi dalam semalam. Menerima kenyataan seringkali adalah perjalanan, bukan keputusan sekali jadi. Ada hari-hari kita masih ingin melawan, masih ingin bertanya, kenapa harus begini? Dan itu wajar. Tapi setiap kali kita memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan bertanya, apa yang bisa aku kerjakan sekarang? Dari titik di mana aku berada, disitulah kita mulai melangkah keluar dari lingkaran penderitaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa berat karena keadaan yang tidak sesuai harapan, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah beban ini murni dari keadaannya, atau sebagian besar datang dari penolakanku untuk menerima bahwa ini memang sedang terjadi? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas apa artinya menerima tanpa menyerah pada nasib, dan bagaimana kedewasaan sejati terlihat dari cara kita bertindak, bersabar, dan melepaskan pada waktu yang tepat. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Segala sesuatu ada masanya. Bagian 4, menerima. Bukan berarti menyerah. Di bagian sebelumnya, kita bicara tentang bagaimana penderitaan seringkali lahir dari penolakan kita terhadap kenyataan, bukan dari kenyataan itu sendiri. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang wajar muncul di benak kita. Kalau begitu, apakah menerima keadaan berarti kita hanya pasrah saja? Berhenti berjuang? Membiarkan hidup mengalir tanpa kita berusaha apa-apa? Jawabannya, tidak. Dan ini penting untuk kita luruskan sejak awal, karena kesalahpahaman inilah yang sering membuat orang enggan belajar menerima. Mereka mengira menerima sama dengan menyerah. Padahal menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, justru sebuah bentuk kedewasaan. Dan kedewasaan itu punya 3 wajah yang berbeda, tergantung musim apa yang sedang kita jalani. Wajah pertama, bertindak dengan sungguh-sungguh ketika kesempatan datang. Ini bukan tentang duduk diam menunggu keajaiban. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar memahami bahwa ada masanya untuk segala sesuatu adalah orang yang paling siap ketika masanya tiba. Ia sudah mempersiapkan diri selama musim menunggu, sehingga ketika pintu kesempatan terbuka, ia tidak ragu untuk melangkah masuk. Kedewasaan bukan berarti pasif. Kedewasaan berarti tahu kapan harus bergerak penuh, dan bergerak dengan sepenuh hati ketika waktunya memang sudah tepat. Wajah kedua, bersabar ketika hasil belum terlihat. Ini mungkin bagian yang paling sulit, karena kesabaran sering disalahartikan sebagai kepasifan. Padahal kesabaran yang sesungguhnya adalah tetap berusaha ketika hasilnya belum tampak sama sekali. Tetap setia pada proses, meski proses itu terasa jauh lebih lama dari yang kita harapkan. Kesabaran bukan berarti berhenti berharap. Kesabaran berarti terus bekerja, tanpa menuntut kepastian kapan hasilnya akan datang. Wajah ketiga, dan seringkali yang paling berat, melepaskan dengan lapang dada ketika sesuatu memang telah selesai. Ini bukan tentang menyerah di tengah jalan. Ini tentang mengenali kapan sebuah bab dalam hidup kita benar-benar sudah selesai ditulis, dan memilih untuk tidak memaksakan kelanjutan yang sebenarnya sudah tidak ada lagi ceritanya. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah keberanian untuk mengakui bahwa memaksa sesuatu bertahan lebih lama dari masanya hanya akan membuat kita dan orang lain semakin terluka. Coba bayangkan seorang petani. Ia tidak duduk diam menunggu hujan turun begitu saja. Ia mempersiapkan lahannya, menabur benih tepat pada musimnya. Ia juga tidak marah ketika benih itu belum juga berbuah dalam sebulan. Ia tahu, ada waktu yang dibutuhkan sebelum panen tiba. Dan ketika musim panen sudah lewat, ia tidak memaksa tanaman yang sudah layu untuk terus tumbuh. Ia membersihkan lahan itu, dan bersiap untuk musim tanam berikutnya. Petani yang bijaksana tidak melawan musim, tapi ia juga tidak pasif terhadap musim. Ia menyesuaikan tindakannya dengan musim yang sedang berlangsung. Bergerak cepat ketika saatnya bergerak, bersabar ketika saatnya menunggu, dan melepaskan ketika saatnya memang sudah selesai. Itulah sebenarnya makna kedewasaan yang kita bicarakan di sini. Bukan sikap yang sama untuk semua keadaan, tapi kepekaan untuk mengenali keadaan apa yang sedang kita hadapi dan merespons dengan cara yang tepat untuk keadaan itu. Banyak dari kita terjebak karena salah menempatkan sikap. Kita bersikap pasif justru ketika seharusnya bertindak penuh.
Atau kita memaksa terus berjuang, justru ketika seharusnya sudah melepaskan? Kebijaksanaan yang sesungguhnya adalah mengenali di musim mana kita sekarang berada dan menyesuaikan diri dengan jujur terhadap musim itu. Jadi, coba renungkan hari ini. Di area kehidupanmu yang sedang kamu pikirkan sekarang, apakah ini musim untuk kamu bertindak penuh? Musim untuk kamu bersabar? Atau justru musim untuk kamu melepaskan? Di bagian selanjutnya, tentang bagaimana karakter tetap menjadi pilihan kita, apapun musim yang sedang kita jalani. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Segala sesuatu ada masanya. Bagian 5. Karakter yang tidak berubah oleh musim. Di bagian sebelumnya, kita bicara tentang 3 wajah kedewasaan, bertindak, bersabar, dan melepaskan, sesuai dengan musim yang sedang kita jalani. Sekarang mari kita sampai pada satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau musim terus berganti, dan keadaan terus berubah di luar kendali kita, lalu apa sebenarnya yang tetap bisa kita pegang teguh? Jawabannya sederhana, tapi maknanya sangat besar. Karakter kita. Orang yang bijaksana tidak memaksa musim untuk berubah sesuai keinginannya. Ia tahu, memaksa musim hanya akan menghabiskan tenaga yang seharusnya bisa ia gunakan untuk hal yang lebih berguna. Tapi yang menarik, orang bijaksana ini juga tidak kehilangan dirinya di tengah perubahan musim itu. Ia menyesuaikan cara ia bertindak, tapi ia tidak menyesuaikan nilai-nilai yang ia pegang. Coba pikirkan perbedaannya. Menyesuaikan diri dengan keadaan itu perlu, bahkan penting. Tapi ada batas yang harus kita jaga. Menyesuaikan cara kita bertindak, bukan mengorbankan siapa diri kita sebenarnya. Seseorang bisa saja fleksibel dalam menghadapi keadaan yang berubah-ubah, tapi tetap teguh pada kejujurannya. Bisa saja lentur dalam strategi, tapi tetap kokoh pada integritasnya. Itulah yang membedakan antara beradaptasi dengan kehilangan jati diri. Di tengah perubahan yang tidak bisa kita hindari, pekerjaan yang hilang, hubungan yang berakhir, rencana yang berantakan, masa-masa sulit yang datang tanpa permisi, ada 4 hal yang tetap sepenuhnya berada dalam kendali kita. Apapun musimnya, kebijaksanaan, kemampuan kita untuk berpikir jernih, dan membuat keputusan yang tepat, bahkan ketika keadaan di sekitar kita kacau. Keberanian, kesediaan kita untuk tetap melangkah, meski hasilnya tidak pasti, dan tetap berkata jujur, meski itu tidak mudah. Keadilan, cara kita memperlakukan orang lain dengan adil, meski kita sendiri sedang dalam kesulitan. Dan pengendalian diri, keadaan sedang menekan kita dari segala arah. 4 hal ini tidak bergantung pada musim apa yang sedang kita jalani. Kita bisa tetap bijaksana di musim kelimpahan maupun musim kekurangan. Kita bisa tetap berani di musim mudah maupun musim sulit. Kita bisa tetap adil ketika kita di atas maupun ketika kita di bawah. Dan kita bisa tetap mengendalikan diri, baik ketika semua berjalan lancar, maupun ketika semuanya terasa runtuh. Inilah yang membuat sebuah kalimat penting ini menjadi masuk akal. Tidak ada musim kehidupan yang benar-benar sia-sia. Coba renungkan ini. Musim tersulit dalam hidup kita, karakter kita paling teruji, dan karena itu, paling bertumbuh. Bukan musim yang mudah yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, tapi musim yang sulit, yang kita jalani sambil tetap memegang nilai-nilai yang kita percaya. Jadi meskipun kita tidak bisa memilih musim apa yang akan kita jalani berikutnya, kita selalu bisa memilih siapa diri kita di dalam musim itu. Dan pilihan itu, pada akhirnya, jauh lebih menentukan arah hidup kita dibandingkan keadaan itu sendiri. Coba renungkan hari ini. Apakah kamu masih memegang teguh nilai-nilai yang kamu percaya? Atau justru mulai mengorbankannya demi keadaan yang sedang menekanmu? Di bagian selanjutnya, kita akan menutup rangkaian renungan ini dengan sebuah refleksi terakhir tentang kebebasan sejati yang selalu ada dalam genggaman kita, apapun yang terjadi. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Segala sesuatu ada masanya. Bagian 6. Penutup kebebasan sejati. Kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama. Kita bicara tentang bagaimana setiap hal memiliki waktunya sendiri. Kita bicara tentang membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita bicara tentang penderitaan yang sering lahir bukan dari keadaan, tapi dari penolakan kita terhadapnya. Kita bicara tentang 3 wajah kedewasaan, bertindak, bersabar, dan melepaskan. Dan kita bicara tentang karakter yang tetap teguh. Apapun musim yang sedang kita jalani. Sekarang, mari kita sampai pada satu kalimat penutup yang sebenarnya merangkum seluruh perjalanan ini menjadi satu kebenaran sederhana.
Aku mungkin tidak dapat menentukan kapan sesuatu terjadi, tetapi aku selalu dapat menentukan bagaimana aku menyikapinya. Disitulah kebebasan sejati berada. Coba renungkan kalimat ini baik-baik, karena di dalamnya tersimpan sesuatu yang begitu membebaskan. Selama ini, mungkin kita mengira kebebasan itu berarti bisa mengendalikan segalanya. Bebas dari masalah, bebas dari penundaan, bebas dari kehilangan, bebas untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, kapanpun kita menginginkannya. Tapi kalau kebebasan didefinisikan seperti itu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bebas. Karena hidup, pada dasarnya, penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Tapi ada bentuk kebebasan lain, kebebasan yang tidak bergantung pada keadaan di luar sana, melainkan pada apa yang terjadi di dalam diri kita. Kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dan kebebasan ini, sekali kita menemukannya, tidak bisa direbut oleh siapapun, atau keadaan apapun. Waktu tidak bertanya izin sebelum ia berjalan. Musim tidak menunggu kita siap sebelum ia berganti. Orang lain tidak selalu bertindak sesuai harapan kita. Tapi di tengah semua yang tidak bisa kita kendalikan itu, ada satu ruang yang selalu tersisa untuk kita. Ruang untuk memilih sikap kita, cara kita berpikir, dan tindakan yang kita ambil selanjutnya. Ruang itu tidak pernah bisa diambil dari kita. Tidak oleh kegagalan, tidak oleh kehilangan, tidak oleh keadaan sesulit apapun. Karena ruang itu bukan berada di luar diri kita. Ia berada tepat di dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kamu menghadapi musim yang belum kamu pahami sepenuhnya, entah itu musim menunggu yang terasa panjang, musim kehilangan yang terasa berat, atau musim baru yang terasa menakutkan, ingatlah bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan kebebasanmu. Kamu mungkin kehilangan kendali atas apa yang terjadi, tapi kamu tidak pernah kehilangan kendali atas siapa dirimu di dalam apa yang terjadi itu. Itulah inti dari seluruh perjalanan renungan kita kali ini. Bukan tentang bagaimana menghindari musim-musim sulit dalam hidup, karena musim-musim itu akan selalu datang, cepat atau lambat, kepada siapapun. Tapi tentang bagaimana kita memilih untuk hadir di dalamnya, dengan kebijaksanaan, dengan keberanian, dengan keadilan, dan dengan pengendalian diri. Segala sesuatu memang ada masanya, tapi bagaimana kita menjalani setiap masa itu sepenuhnya milik kita. Dan itulah kebebasan yang paling sejati, yang tidak bisa diambil oleh apapun atau siapapun di dunia ini. Terima kasih sudah menemani seluruh rangkaian renungan ini. Kalau ada satu musim dalam hidupmu sekarang yang butuh kamu hadapi dengan cara baru, setelah mendengarkan ini, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di renungan-renungan berikutnya.